Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث بأقوى الدلائل وعلى آله وأصحابه المتوسلين بأعظم الوسائل ما جرى البحث بين المجيب والسائل. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat serta salam kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dengan beliaulah kita bisa mengenal keindahan ilmu. Karena dengan beliaulah kita bisa mengenal bahwa buahnya ilmu itu dengan kita amalkan. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita mencurahkan, mengucapkan, melantunkan banyak-banyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jika kita melihat bahwasanya tujuan kehidupan kita tidak lain adalah kebahagiaan yang abadi. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala apapun yang dikerjakan di atas bumi ini, mau dia manusia, mau dia jin, mau dia hewan, tujuannya hanya satu, yaitu kebahagiaan. Dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin mengajarkan kepada kita untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Dan kebahagiaan abadi tidak lain adalah dengan cara memperoleh, mengkaji, mendapatkan ilmu. Dan ilmu ini tidak akan berbuah nantinya di akhirat kecuali dengan diamalkan ilmu ini. Ya, diamalkan ilmu ini. Dan dengan kita mengamalkan ilmu, baik sisi zahir dan batinnya, ya, nanti itu akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dan semoga ya, dengan kita mengkaji salah satu literatur keislaman pada kali ini, ya, akan mengantarkan kita untuk nantinya beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang insyaallah sebagai ikhtiar kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kemarin kita telah mengkaji, ya, terkait tentang beberapa hal, ya, khususnya berbicara mengenai tentang at-taharah, ya. Kita telah mempelajari tentang at-taharah, yang dimana at-taharah ini yaitu bersuci, ya. Cuma bersuci yang kita kaji di sini, ya, itu adalah bersuci yang mana tingkatan yang paling awal. Karena Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, seorang tokoh sufi, ahli fikih, teolog, filsuf, ya, dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Beliau itu ketika mengamati makna taharah, ya, itu sangat dalam sekali. Ditulis oleh seorang ulama, ya, namanya Syekh Ahmad Saleh Asy-Syami dalam karya beliau Mawa'idh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa bersuci ini at-tuhur syatrul iman, ya. Yang namanya bersuci dalam keadaan senantiasa suci ini adalah sebagian daripada iman. Namun menariknya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali memberikan tingkatan terhadap
makna bersuci di dalam Islam ini. Beliau mengatakan fattaharatu laha arba'u maratib. Jadi yang namanya ya bersuci, itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, al-ula tathiru zahiri 'anil ahdath wa 'anil akhbas wal fadlat. Jadi tingkatan pertama itu adalah mensucikan zahir kita. Mensucikan zahir kita dari hadas. Hadas ini ya salah satu amrun i'tibari, sesuatu yang dimana itu melekat pada diri seseorang yang harus dibersihkan. Wa anil akhbas, ya. Lalu kemudian mensucikan dari kotoran, entah itu najis atau apa ya. Wal fadlat, dan ya mensucikan diri dari hal-hal yang fadlat, yang dimana dia itu suatu pekerjaan yang tidak esensial, ya, bahkan hal-hal yang makruh, ya, nongkrong-nongkrong tidak jelas begitu. Nah, ini adalah suatu yang fadlat. Nah, kita bersuci dari hal itu, maka ini adalah ya tingkatan pertama. Artinya kalau kita sudah menyelesaikan diri kita dari bersuci tingkatan ini, maka kita telah selesai untuk melakukan ya suci tahap pertama. Lalu kemudian tahap kedua, as-tsaniyah tathhirul jawarihi 'anil jaraimi wal atham. Jadi mensucikan diri, yang mensucikan jiwa raga kita dari hal-hal yang berbau negatif, berbau dosa. Jadi ketika kita telah mampu menjaga mata kita dari berbau dosa, telinga kita dari hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didengar, lisan kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita jaga, perut kita jaga, maka kita telah masuk ke level selanjutnya, yaitu level kedua. Dan yang keempat adalah ar-rabi'atu tathhirus sirri. Yang ketiga afwan, tathhirul qalbi anil akhlaqil madhmumati war razailil mamqutah. Lalu tahap ketiga adalah seseorang itu bersuci bukan hanya selesai dari hadas kecil, hadas besarnya, bukan hanya selesai dari mensucikan jiwa raganya dari kemaksiatan kepada Allah, tapi masuk ke tahap ketiga, yaitu mensucikan hatinya dari akhlak-akhlak tercela, dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti riya, hasad, dengki, ya, tidak ridho terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saudaranya. Nah, ini ketika kita telah mampu menyelesaikan tahap ini, maka kita naik tahap yang paling tinggi, yaitu tahap keempat, ar-rabi'atu tathhirus sirri amma siwallah, yaitu mensucikan diri, mensucikan ya ruhani kita dari memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi ya. Jadi pikiran kita, hati kita, jiwa raga kita, zahir kita, itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih memikirkan di dunia di dalam hati kita, maka kita masih memikirkan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis beliau yang mulia, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Jadi yang namanya dunia ini ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa zikrallah wa mawalah, kecuali ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Jadi kalau kita masih memikirkan dunia, artinya kita belum mensucikan diri kita, jiwa kita dari hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, insyaallah kita pada kali ini kita akan masuk ke pembahasan terkait tentang ya hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, ini wudu atau bersuci tahap awal begitu ya. Tahap awal tadi telah kami sebutkan. Namun sebelum kita memasuki pembahasan kita, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk Tuan Musannif. Semoga dengan kita membaca karya beliau, kita mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau, keberkahan waktu ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وأدام النفع بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء. Ini adalah pasal menjelaskan tentang orang yang batal wudunya. Ada 4 hal yang haram, yaitu yang tidak diperbolehkan untuk diperbuat. Jadi ada 4 hal ketika orang ini wudunya batal, tidak boleh dia kerjakan. Yang pertama as-salah. Ketika orang itu berhadas kecil, jadi orang yang wudunya batal artinya orang ini lagi berhadas kecil. Ketika dia berhadas kecil, maka sholat tidak boleh dia kerjakan. Dan sholat ini berlaku, sholat fardu ataupun sholat sunnah. Bahkan di dalam salah satu karya yang mensyarahkan kitab Safinatun Najah ini, yaitu Manarul Huda, dikatakan di sana bahkan sujud syukur, sujud tilawah, sholat jenazah tidak boleh dilakukan karena hal demikian itu adalah pekerjaan yang membutuhkan wudu. Wat tawafu. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yaitu tawaf. Jadi tawaf ini juga meliputi tawaf rukun dan tawaf lainnya, tawaf fardu atau tawaf sunnah, karena tawaf ini banyak ragamnya. Ada tawaf rukun yang mana itu berlaku untuk umrah dan haji. Ada tawaf sunnah, artinya hanya tawaf saja, ingin mendapatkan kesunnahan, karena memang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan, mengajarkan kita bahwa tawaf itu bukan hanya yang fardu saja, bahkan ada yang sunnah. Lalu kemudian ada tawaf nazar. Nah, itu tawaf nazar. Ini juga semuanya diharamkan, tidak diperbolehkan bagi mereka yang batal wudunya. Wa massul mushafi. Nah, lalu kemudian di sini yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Jadi bagi orang yang berwudu, menyentuh mushaf itu tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau dia menggunakan lapis tebal misalkan? Tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Kenapa? Ini agak berbeda dengan bersentuhan dengan kulit laki-laki dan perempuan. Kalau pakai lapis, pakai penghalang, tidak membatalkan wudu. Kalau pegang Al-Quran tetap diharamkan. Karena tujuannya, tidak diperbolehkannya memegang Al-Quran tanpa wudu itu untuk mengagungkan Al-Quran. Sementara bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tidak batal ketika pakai lapis atau pakai penghalang, karena memang tujuannya itu di sana untuk menghindarkan dua orang yang berlawanan jenis dari syahwat. Sehingga mau menggunakan lapis tebal, memegang Al-Quran ini tetap tidak diperbolehkan. Itu sebagaimana yang ditulis dalam kitab Manarul Huda, syarah Safinatun Najah ini. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Jadi kalau sudah menyentuhnya saja tidak boleh, apalagi membawanya, ini lebih besar lagi begitu. Wa hamluhu. Namun dalam konteks beberapa keadaan, misalkan ada barang yang kita bawa, lalu kemudian di sana kita satukan dengan Al-Quran. Jadi di sana itu kalau diniatkan membawa Al-Quran, tidak meniatkan membawa barang, maka di sini haram. Tapi kalau kita meniatkan membawa barang, membawa barang begitu, tidak meniatkan untuk membawa Al-Quran, di sini tidak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh. Namun ketika kita meniatkan membawa Al-Quran sekalian membawa barang, di sini perdebatan ulama, atau memutlakkannya, perdebatan ulama. Tapi ikhtiatnya kita untuk menghindari hal demikian itu, kita setidaknya kalau mau membawa hal yang suci seperti Al-Quran, hendaknya kita dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena Al-Quran ini tidak boleh disentuh, la yamassuhu illal mutahharun.
tidak boleh disentuh kecuali mereka yang telah suci, begitu. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an tadi. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Jadi tadi kita telah berbicara mengenai tentang hal-hal yang dilarang bagi mereka yang melakukan hadas kecil, ya. Dan sekarang kita akan berbicara mengenai tentang hal-hal yang dilarang bagi mereka yang berhadas besar, ya. Sittatu asya', ada 6 perkara. Yang pertama adalah as-salatu. Jadi ketika orang itu berhadas, maka tidak boleh dia sholat, ya. Berhadas besar, ya. Misalkan orang itu telah ihtilam, ya, bermimpi basah, begitu, ya. Jadi dalam keadaan ini dia tidak boleh untuk melangsungkan sholat. Wat tawaf, dan tidak pula boleh melaksanakan tawaf. Jadi hadas besar, hadas kecil terkait tentang sholat dan tawaf sama. Wa masul mushafi wa hamluh, membawa mushaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf, ya, ini juga tidak diperbolehkan bagi mereka yang berhadas kecil dan besar, ya. Wallubsu fil masjid. Jadi tidak boleh juga bagi mereka yang berhadas besar, ya, itu berdiam diri di masjid, nggak boleh. Laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi kecuali dalam keadaan memang dia itu tidak bisa meninggalkan masjid. Misalkan dia itu takut atau dia tertidur lalu kemudian bermimpi, di sana dia kaget, ternyata dia itu apa? Ternyata dia mimpi, ya. Memimpi sehingga mengeluarkan spermanya. Nah, dalam keadaan ini ternyata pintu masjid ditutup. Tidak ada yang bukakan. Kalaupun dibukakan ternyata di sana ada sesuatu yang dia takuti. Entah itu ada penangkapan lah dan seterusnya, ya. Ini dalam kondisi seperti ini tidak mengapa. Namun selain konteks demikian, ya, orang yang berhadas besar tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Jadi orang yang berhadas tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Tidak diperkenankan. Dan membaca ini harus menggunakan lafaz. Jadi kalau dia membaca Al-Qur'an tapi dengan lisanul qalbi, ya, lisan hatinya, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Dan membaca Quran ini memang dia niatkan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi kalau ada misalkan di dalam Al-Qur'an ada doa, begitu, ya. Fa idza maridtu fahuwa yasfin, misalkan. Dia itu tidak meniatkan untuk membaca Al-Qur'an tapi dia berdoa, ya. Dalam konteks seperti ini tidak diharamkan. Wa yahrumu bil haidi 'asyratu asya'a, dan diharamkan bagi orang yang haid, ya, ini untuk perempuan juga, ya. Asyratu asya', ada 10 perkara. Yang pertama adalah as-salah. Jadi bagi orang yang perempuan haid tidak boleh melaksanakan salat. Wa tawaf, begitu juga tidak boleh tawaf, ya. Jadi ketika orang itu dalam keadaan haid, ya, tidak boleh melaksanakan tawaf. Wa masul mushafi, tidak boleh juga dia menyentuh mushaf. Tidak boleh menyentuh mushaf. Wa hamluhu, ya, tidak boleh juga membawa mushaf, ya. Kalau sudah menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawanya. Walubsu fil masjid, dan yang selanjutnya adalah menetap berdiam diri di masjid. Bagi orang yang haid enggak boleh. Wa qiraatul Qur'an, ya, dan kemudian tidak boleh juga membaca Al-Qur'an. Wasaumu, tidak boleh juga puasa. Jadi bagi orang yang haid dia tidak boleh puasa. Jadi ibadahnya adalah dia menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia itu tidak puasa, ya, itu dengan dia meniatkan bahwa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala dari sisi itu. Nah, cuma nanti bagi mereka yang haid ini ketika puasanya
ada yang bolong di bulan Ramadan harus diqadha. Wat talaq, dan tidak boleh menjatuhkan talak ketika perempuan haid ya. Secara khusus yang telah melaksanakan hubungan suami istri. Wal mururu fil masjid, dan orang yang dalam keadaan haid ya tidak boleh melintasi masjid. Melintasi masjid saya tidak boleh. Ya, kecuali memang ada uzur ya, ada uzur tersendiri di sana. In khafat talwisahu, ya, apabila dia itu memang khawatir karena dia itu ya haid nanti mengotori masjid. Jadi karena dia itu khawatir untuk melewati masjid, nanti darahnya itu terjatuh, nah ini tidak boleh ya. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Jadi bagi orang yang haid itu ya diharamkan baginya untuk bersenang-senang di area antara pusar dan lutut. Jadi bagi perempuan ini harus dipahami ya, begitu juga yang laki-laki harus memahami hal demikian, bahwa hal demikian itu ya tidak diperkenankan bagi perempuan ya. Faslun asbabut tayammumi salasatun faqdul ma wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, kita telah membaca beberapa hal yang tidak boleh dilanggar bagi mereka yang lagi berhadas kecil dan berhadas besar ya. Baik yang berlaku untuk laki-laki dan perempuannya. Insyaallah di waktu berikutnya kita akan mengkaji lanjutan pembahasan tayamum insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, waktu dan kesehatan agar kita dapat mengkhatamkan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf, dan mari sama-sama kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.